Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 199 ya. Ini panjang, Rek. Niatnya kita itu enggak lama-lama, kok panjang ini. Enggak apa-apa, kita baca aja ya. Summa afidu. Kemudian kalian bertolaklah, ya Quraisy, wahai orang Quraisy. Bertolak itu menuju ya. Afadhu itu artinya apa? Faidon itu banjir. Faidon itu banjir. Fadhu yafidu itu apa? Lebih-lebih. Kalau afidu, kalian semuanya bergerombolan langsung menuju secara seperti kayak fadhu itu, fadhul ma'u berarti apa? Air meluber. Terjemahnya kan repot gini kalau bahasa Indonesia kan. Seringkali terjemah-terjemah itu enggak mengurangi apa? Ruh zauq daripada kalimat itu. Afil itu bahasanya itu apa? Segerombolan orang dengan sangat cepat menuju ke sana. Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu, sekiranya para manusia selama apa? Bergerombol bertolak ya. Saking banyaknya makanya nasu. Min Arafah dari Arafah. Bi antaqifu dengan apa gambarannya? Taqif itu apa? Kalian semuanya wukuf. Wukuf itu apa? Berhenti, diam. Biha di Arafah, ma'hum dengan semua manusia. Wa kanu yaqifuna, dan kenapa sebelumnya mereka ini wukuf di bil Muzdalifah, di Muzdalifah. Tarafu'an karena merasa tinggi ya. Anil wukufi, jadi kan mereka ini merasa gengsi lah. Anil wukufi ma'hum, kenapa? Mereka gengsi dari wukuf beserta orang yang lain. Gitu. Wahai Quraisy, kamu itu ikut mereka lah, jangan gaya-gaya. Mereka semua wukuf di Arafah, kamu wukuf di Arafah. Jadi enggak boleh kita itu ego, sombong, gaya-gaya, enggak boleh. Enggak boleh kita itu merasa risih bergaul sama orang-orang yang secara zahir strata sosialnya bawah kita, enggak boleh. Tapi masalahnya kan bukan masalah itu. Tapi kalau misalkan dekat dengan dia, enggak kuat baunya misalkan. Ditahan muntah-muntah kan malah menyiksa kalian dan malah nanti kacau majelis muntah-muntah. Oh, ini ada orang kok muntah-muntah gitu. Malah merepotkan Syekhul Bait. Kamu menghindar bukan karena merasa lebih tinggi, karena tidak kuat baunya. Misalkan bau rokok itu kan juga menyengat. Atau dia rokokan. Wah. Bisa muntah-muntah, sakit kepala itu kalau kita nggak kuat ya. Kita menghindar bukan karena merasa lebih tinggi, tapi karena kita nggak kuat dengan keadaannya. Makanya Rasulullah itu kalau mau masuk masjid jangan sampai man akala bosolan, kalau makan bawang jangan mendekat masjid. Kalau masuk masjid disunahkan Jumatan mandi dulu supaya nggak menyakiti orang lain. Lalu pakai pakaian yang paling bagus. Jadi kalau kita pakai pakaian bagus itu menghormati orang lain. Jadi kalau besok ada tamu itu jangan pakai kaos dalam. Itu hormati dia. Pakai baju yang bagus, menghormati tamunya. Kamu juga gitu, mertamu juga yang baik. Jangan mertamu kok kemudian pakai celana pendek, kaosnya lobang-lobang. Ini yang ditamu ini juga ya boy kira. Jadi akhlak ya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Tujuannya apa? Agar semuanya tidak saling merasa tersakiti. Wa summa, kalimat summa itu litartibi untuk tertib, faedah tertib fi dzikri dalam penyebutan. Wastaghfiru, dan mintalah ampun kalian semuanya Allah kepada Allah min dzunubikum dari dosa-dosa kalian semuanya. Jadi perintah meminta ampunan itu sebuah kewajiban. Apakah manusia yang enggak punya dosa? Enggak ada. Semuanya manusia. Oh, ini pendek ya, alhamdulillah ya. Ini pendek. Jadi pendek ayatnya maksudnya. Wastaghfirullah, kalian semua itu pasti punya dosa sama Allah. Ya. Karena itu takdirnya Allah, ketetapan Allah manusia itu punya dosa. Enggak ada manusia enggak punya dosa, enggak ada. Dalam kitab tasawuf, wali itu punya dosa. Wali itu punya dosa. Dan wali itu bukan yang maksum. Wali itu bukan yang maksum. Nabi itu yang maksum. Tapi menariknya nanti sedikit aja. Tapi kemaksuman Nabi itu bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sejauh yang saya baca, yang saya pelajari. Kemaksuman Nabi itu berdasarkan ijma' dan ijtihad. Dalilnya itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana mungkin kita diperintah Allah mengikuti Nabi sebagai uswah hasanah kalau beliau tidak maksum? Itu dalilnya itu aja.
Kalau dalil secara langsung tidak ada. Ada yang mengatakan begini malahan. Kalau Nabi maksum kita nggak maksum ya nggak mungkin suruh apa? Suruh ngikuti, nggak level. Beliau maksum kita nggak maksum kok suruh ngikuti kan gitu. Ada yang mengatakan begitu. Cuma jangan itu jangan disampaikan di masyarakat umum, nanti pasti akan kamu dikira sesat. Ini adalah hasil ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Nabi itu semuanya maksum, terhindar dari dosa. Ya, termasuk Nabi Adam. Bagaimana dengan kalimat wa aso adamu robbahu faghawa? Aso itu kan maksiat. Al-Qur'an, surah Thaha. Wa aso maksiat. Adamu robbahu faghawa. Sesat, menyimpang. Syekh Buti mengatakan maksiat di sini artinya itu bukan kok maksiat yang bersifat dosa, tapi maksiat yang apa? Perintah Allah itu ada kalanya perintah yang bersifat wajib, ada yang bersifat irsyadi. Irsyadi itu apa? Pengarahan untuk yang lebih baik. Seperti ayo kalian semuanya baca rotib, ada tutul latif. Tapi kan ini kan bukan kewajiban. Ini hanya anjuran. Mana ada santri nggak mau rotib diboyongkan, kan nggak ada. Ya nggak ada kalau nggak ikut. Kalau nggak baca nggak. Masih kamu nggak apa-apa, pokoknya ikut. Wah, saya kira kayak gitulah. Jadi kemaksiatan Nabi Adam itu adalah irsyadi, gitu. Wah, saya kira ini penting, ya. Nanti banyak itu orang-orang yang Nabi Adam aja maksiat, apalagi kita itu keliru, malah keliru lagi. Justru memang kita itu diperintahkan Allah untuk beristighfar, untuk menunjukkan apa? Jangan sampai kita sedikit pun merasa lebih baik, merasa mulia, merasa sudah sempurna. Karena dalam konsep tasawuf kita itu apa? Ada rasa al-khaufu war-raja'u. Takut nggak diterima, tapi berharap diterima. Loh, ini harus 50-50. Kalau orang banyak rojaknya, sembrono, nggak maksiat. Gampang maksiat, kok istighfar pentelu sepuro, kan gitu. Ya apa tidak? Itu nanti. Santai maksiat sing akeh, kok melok wirdul latif ente ilang dosane. Itu. Ini rojaknya berlebihan. Tapi jangan sampai kita itu takutnya berlebihan sampai ditegur dalam kitab Imam Ghazali saya ini. Saya agak lupa di mana kitabnya ini. Itu ada seorang ulama 40 tahun tidak pernah menatap langit. Karena takut kepada Allah. Nah, ketika meninggal dunia disindir, kamu itu masa saya terlalu medeni kan gitu. Kok sampai kamu itu enggak berani menatap langit selama 40 tahun. Maksud saya itu menyeramkan gitu. Sampai tegur sama Allah. Ini seingat saya Hanul Asribi pasti apa? Enggak berani ngomong gak enakan ini. Teguran soalnya. Gitu. Jadi kamu jangan terlalu memandang Allah itu sesuatu yang menyeramkan. Allah itu Masya Allah. Enggak. Dalam Al-Quran, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu inna rahmati ghalabat ghadabi. Fi riwayah sabaqat ghadabi. Jadi yang dominan itu rahmatnya Allah. Maka kalau mati jangan sampai enggak husnudzon. Meskipun dosanya banyak enggak apa-apa, husnudzon. Ya Allah, saya terus dosa banyak ya Allah. Tapi saya berdosa bukan karena saya itu menyengaja berdosa, tapi karena kelemahan saya nggak bisa menahan nafsu ya Allah. Bagaimana mungkin saya melanggar perintahmu sedangkan Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa segala-galanya. Dan saya nggak mampu untuk menguasai diri saya. Maka sekarang ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku ya Allah. Begitu. Dengan kebaikan yang telah berikan kepadaku di dunia, saya pernah mondok ya Allah. Saya pernah baca ayat. Semua itu karuniamu. Kalau Engkau bisa memberikan saya karunia pada waktu itu, maka Engkau juga kuasa memberikan karunia saya pada waktu saya sakratul maut. Gitu, ya kan? Baik ya, kita lagi. Innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah itu ghafurun, Maha mengampuni lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Rahimun, dan Allah itu Maha penyayang, ya. Ya, jadi Allah itu selalu memberikan harapan kepada kita. Siapapun yang meminta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Itu janji Allah. Barang siapa yang dikehendaki Allah lisannya memohon ampun, maka jaminan Allah akan mengampuninya, dengan catatan dia mengucapkannya dari hatinya. Ya gitu ya. Maka barang siapa yang selalu baca istighfar, jaminnya Rasulullah apa? Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang membaca istighfar rutin,
Allah akan jadikan setiap masalahnya itu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kersumpekannya itu solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Ini juga menunjukkan bahwasanya ada rezeki yang terhalang karena dosa. Jadi kalau kalian tuh rezekinya seret, boleh jadi rezekinya kurang. Itu untuk diri kita. Orang lain jangan begitu. Kalau orang lain kurang istighfar, jangan, kita sendiri. Kalau kita sakit, kita harus punya suudzon. Waduh, mungkin dosa saya banyak. Bukan mungkin dosa saya banyak ini, makanya saya sakit. Introspeksi, apa sakit saya? Dosa itu dua, zahir dan batin. Jadi kamu itu hatimu ada yang nggak beres. Tapi kalau orang lain sakit, jangan, oh dosanya akeh, jangan. Kalau orang lain sakit itu gimana berarti? Oh, Allah senang sama dia sehingga dia mengujinya, sehingga Allah mengujinya. Gitu. Sungguh beruntung dia dikasih sakit. Karena dengan sakit dia ikhlas ridho, maka Allah akan menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, enak gitu. Kalau kita nggak sakit-sakit itu introspeksi juga. Jangan-jangan saya ini dosa saya banyak, Allah nggak suka sehingga Allah dibiarkan, nanti diakumulasi ketika naudzubillah di kuburan, diakumulasi di akhirat atau di penghujung naudzubillah di ujung akhir kita, kan bahaya itu. Jadi kalau ada orang sakit itu, masya Allah dia disayang sama Allah sehingga dia dikasih sakit. Tapi kalau kita sakit, gimana? Wah, boleh jadi dosa saya banyak ini, makanya Allah beri sakit, introspeksi, astagfirullah. Jadi kalau sakit salah satu doanya apa? Membaca istighfar yang banyak, astagfirullahaladzim. Saya kira demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah.